Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Yang bikin tempat-tempat ini sangat aneh bukan cuma karena ada apinya teman-teman, tapi karena apinya sudah ribuan tahun tak pernah padam, menyisakan sejarah yang sangat aneh dan misterius. Bayangin nih, ada lereng batu yang sejak zaman kuno memuntahkan nyala kecil tanpa henti, sampai orang-orang menganggapnya sebagai jejak monster dari masa lalu. Sedangkan di kota Kirkuk, Irak, ada api abadi Baba Gurgur yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat keramat untuk memanjatkan doa dan harapan, terutama bagi mereka yang menginginkan untuk dikaruniai anak laki-laki. Sementara di Taiwan ada pemandangan yang lebih ganjil lagi, karena api dan air panas muncul berdampingan di satu titik yang sama dari bawah tanah. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian tempat-tempat paling misterius di dunia yang memiliki api yang terus menyala dan tak pernah bisa padam selama ribuan tahun. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Burning Mountain. Kalau teman-teman ngelihat Burning Mountain dari luar, mungkin awalnya bakal ngira ini cuma bukit biasa ya. Tapi justru disitulah anehnya. Karena di bawah gunung ini, ternyata ada bara api yang terus menyala dan sampai sekarang belum pernah padam. Dulu para penjelajah yang menemukannya pada abad ke-18 sempat mengira tempat ini adalah gunung berapi. Tapi setelah diteliti, ternyata yang terbakar itu bukan magma, melainkan lapisan batu bara di dalam tanah. Burning Mountain ini ada di New South Wales, Australia. Para ilmuwan percaya kalau apinya sudah menyala setidaknya selama 6.000 tahun. Bahkan ada juga yang menduga usianya mungkin lebih tua dari itu. Sumber apinya sendiri berada sekitar 30 meter atau 98 kaki di bawah Gunung Wingan. Menariknya lagi, kata Wingan dalam bahasa aborigin Wonnarua setempat memang berarti api. Jadi seolah-olah tempat ini dari dulu memang sudah dikenal punya sesuatu yang panas di dalam perut buminya. Masalahnya karena letak apinya ada jauh di bawah tanah, orang-orang gak bisa langsung melihat seperti apa bentuk sumber apinya atau seberapa besar ukurannya. Yang bisa dilihat cuma tanda-tandanya saja seperti asap yang keluar dari gunung dan panas dari dalam tanah. Bahkan menurut Profesor Rain, panas dari Burning Mountain ini bikin area sekitar 50 meter di dekat puncaknya jadi nyaris nggak punya tumbuhan sama sekali. Jadi tanah di sana memang benar-benar terasa seperti sedang menyimpan sesuatu yang hidup di bawah permukaan. Smoking Hills, tebing yang mengeluarkan asap dari bawah tanah. Kalau tadi ada gunung yang menyimpan api di dalam tanah, sekarang kita pindah ke tempat yang kayak luka bumi yang terus ngebul. Di pesisir timur Cape Bathurst, Northward Territories, Kanada, ada kawasan tebing merah jingga bernama Smoking Hills. Dari kejauhan tempat ini kelihatan sunyi banget ya teman-teman. Tapi anehnya selama berabad-abad, bukit-bukit itu terus mengeluarkan asap. Penjelajah John Franklin memang baru mencatat dan memberi nama kawasan ini pada tahun 1826. Tapi para ilmuwan percaya proses pembakarannya sendiri sudah terjadi jauh sebelum itu. Nah, yang bikin tempat ini benar-benar unik adalah isi di balik tebingnya. Jadi di bawah permukaan tanah yang keras itu ternyata tersimpan lapisan serpih minyak yang kayak belerang dan juga batu bara. Waktu tebing-tebing itu perlahan terkikis erosi, bagian dalamnya jadi terbuka lalu bersentuhan langsung dengan oksigen. Dari situlah gas-gas yang mudah terbakar di dalamnya menyala dengan sendirinya. Akibatnya asap terus keluar tanpa henti seolah-olah kawasan ini punya api yang gak pernah benar-benar padam. Efek api yang terus bekerja di bawah permukaan ini juga pelan-pelan mengubah lingkungan di sekitarnya secara kimiawi. Tanah, sedimen, sampai air di kawasan Smoking Hills mengalami perubahan karena panas dan reaksi yang berlangsung sangat lama. Menariknya lagi, batu bara dari daerah ini sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat dalam kehidupan mereka. Bahkan jejak hubungan itu masih kelihatan dari nama Paulatuk, komunitas terdekat di sana yang berasal dari bahasa Inuvialuktun dan berarti tempat batu bara. Yanartas di Turki, lereng batu yang menyalakan api abadi. Ada beberapa di dunia yang batu-batunya seolah hidup.
Nah, salah satu tempat seperti itu ada di Yanartas, kawasan berbatu dekat Sirali, wilayah Kemer, Provinsi Antalya, Turki. Di lereng pegunungan ini, puluhan nyala api kecil terus muncul dari celah-celah batu. Bukan api buatan manusia ya teman-teman, melainkan api dari gas metana yang keluar langsung dari dalam tanah. Yang bikin tempat ini makin aneh, api-apinya tidak muncul sebentar saja. Justru nyala kecil itu disebut sudah terus terbakar selama kurang lebih 2.500 tahun. Jadi bayangin ya, saat malam datang dan seharusnya lereng batu itu gelap, di Yanartas permukaannya malah tetap berpendar oleh banyak api kecil yang terus hidup dari waktu ke waktu. Apinya kecil-kecil dan gak padam-padam. Lalu keanehan Yanartas ini jadi makin menarik karena banyak yang percaya kalau tempat ini adalah Gunung Chimaira pada masa kuno. Lokasi yang sering dikaitkan dengan lahirnya legenda Chimaira dalam mitologi kuno, Chimaira digambarkan sebagai makhluk hibridra mengerikan yang bisa menyemburkan api dengan tubuh gabungan dari beberapa hewan sekaligus, biasanya singa, kambing, dan ular. Jadi wajar banget kalau orang zaman dulu sampai menghubungkan tempat ini dengan makhluk seperti itu. Soalnya gini, waktu orang-orang kuno melihat api keluar langsung dari lereng batu dan terus menyala tanpa padam, mereka tentu belum punya penjelasan ilmiah soal gas metana atau proses geologi di bawah tanah. Yang mereka lihat hanyalah gunung yang bernapas api. Dan dari situlah tempat ini melahirkan salah satu legenda monster paling terkenal dalam mitologi. Yanardaq, gunung yang terus menyala. Jauh sebelum Azerbaijan dikenal luas sebagai negeri api, bayangan tentang kawasan Kaukasus yang menjadi wilayah Azerbaijan sudah lebih dulu dikaitkan dengan simbol nyala, hukuman, dan kekuatan yang luar biasa. Dalam mitologi Yunani, pegunungan yang membentang di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia dipercaya sebagai tempat Zeus merantai Prometheus setelah ia mencuri percikan api dari para dewa lalu memberikannya kepada manusia. Bentuk yang paling nyata dari keterkaitan tersebut terlihat di Yanardaq, sebuah lereng bukit yang berada di semenanjung Absheron dekat Baku, ibu kota Azerbaijan. Secara harfiah, Yanardaq berarti gunung yang terbakar. Karena itu ketika orang menyebut Yanardaq, yang dimaksud bisa merujuk pada kobaran api alami yang membuat lokasi itu terkenal. Di lereng bukit inilah api terus menyala dari permukaan tanah. Nyala tersebut bukan berasal dari kayu atau tumbuhan yang terbakar, melainkan dari gas alam yang merembes keluar dari dalam bumi melalui lapisan batu pasir berpori. Ketika gas itu bertemu dengan udara, gas tersebut langsung terbakar dan menghasilkan kobaran api yang terus hidup. Proses inilah yang membuat Yanardaq begitu khas, karena yang tampak di sana bukan sekedar api biasa, melainkan nyala alam yang muncul langsung dari perut bumi. Karena gas terus keluar tanpa henti, api di Yanardaq pun tidak mudah padam. Kobarannya bahkan dapat menjulang hingga sekitar 2,7 meter di sepanjang permukaan lereng. Saat senja mulai turun, pemandangan tempat ini justru terlihat paling ganjil sekaligus paling memikat. Warna api tampak semakin tegas di tengah cahaya yang meredup, sehingga bukit itu seolah-olah sedang bernapas melalui nyala yang terus hidup. Baba Gurgur, api abadi di Irak. Teman-teman, ada sebuah ladang minyak bernama Baba Gurgur di dekat kota Kirkuk, Irak, yang sudah lama dikenal karena apinya yang terus menyala tanpa henti dari permukaannya. Tempat ini bahkan sering disebut sebagai salah satu ladang minyak terbesar di dunia, cuma kalah dari ladang Ghawar di Arab Saudi. Jadi dari sisi energi aja, Baba Gurgur ini memang udah penting banget. Baba Gurgur ditemukan pada dekade 1920-an dan kemudian berkembang menjadi sumber energi yang sangat penting. Namun, arti tempat ini bagi masyarakat setempat jauh melampaui nilai ekonominya karena sejak masa kuno kawasan itu juga dipandang sebagai lokasi yang memiliki makna budaya spiritual yang kuat. Pada masa ketika pemujaan terhadap api masih dikenal luas di kawasan itu, Baba Gurgur dipercaya sebagai tempat yang didatangi banyak orang untuk memanjatkan harapan dan doa. Salah satu kepercayaan yang pernah hidup di tengah masyarakat setempat menyebut bahwa perempuan yang sedang mengandung datang ke lokasi ini untuk berdoa agar melahirkan anak laki-laki. Guanziling Water and Fire Cave. Di sini, api dan air panas muncul berdampingan dalam satu titik yang sama. Tempat itu ada di kawasan Guanziling dekat kota Tainan, Taiwan. Dari luar mungkin kelihatan cuma seperti lokasi wisata alam biasa ya teman-teman.
Tapi begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, tempat ini langsung terasa aneh banget. Jadi wilayah Gonziling ini berada di jalur patahan yang mengandung endapan metana. Karena itulah gas dari dalam tanah sering keluar lewat celah-celah di permukaan bumi. Nah, di lokasi yang dikenal sebagai Gonziling Water and Fire Cave, gelombang-gelembung metana yang muncul bersama mata air panas itu justru jadi bahan bakar untuk nyala api yang terus hidup. Jadi, yang bikin tempat ini terkenal bukan cuma karena ada api, tapi karena apinya muncul tepat di area yang juga mengeluarkan air panas dari dalam tanah. Yang bikin ceritanya makin menarik, menurut legenda setempat, api itu pertama kali dinyalakan lebih dari 300 tahun yang lalu. Sejak saat itu nyalanya tetap bertahan karena pasokan gas alam dari bawah tanah terus keluar tanpa henti. Makanya, pemandangan di tempat ini terasa janggal sekaligus memikat. Dua unsur yang biasanya saling bertolak belakang justru kelihatan akur di satu tempat yang sama. Jharia, ladang batu bara di India. Di banyak tempat batu bara digali buat menghidupkan industri. Tapi di Jharia, ceritanya malah kebalik. Karena di kawasan tambang batu bara yang ada di negara bagian Jharkhand India ini, justru tanahnya sendiri yang lebih dulu hidup oleh api. Jharia dikenal sebagai salah satu cadangan batu bara paling berharga di India, dengan isi sekitar 20 miliar ton batu bara kokas. Jenis batu bara ini penting banget buat kebutuhan industri, jadi wajar kalau kawasan ini nilainya besar banget. Masalahnya di balik kekayaan itu, Jharia juga berada di atas kebakaran bawah tanah yang sudah menyala setidaknya sejak tahun 1916. Jadi selama lebih dari 1 abad, api itu terus membara di bawah permukaan tanpa benar-benar berhenti. Dan karena kebakarannya terjadi di bawah tanah, dampaknya pun pelan-pelan menyebar kemana-mana. Udara di sekitarnya tercemar, air ikut terdampak, lalu lingkungan tempat tinggal warga berubah jadi kawasan yang penuh resiko. Yang bikin keberadaan Jharia terasa berat, tempat ini ternyata bukan kawasan kosong. Karena sampai sekarang, Jharia masih dihuni ratusan ribu orang. Mereka tetap tinggal di sana, hidup berdampingan dengan asap, polusi, dan ancaman dari kebakaran yang terus berlangsung. Jadi tiap hari banyak orang di tempat ini bukan cuma menghadapi kerasnya hidup biasa, tapi juga harus berbagi ruang dengan api yang diam-diam terus bekerja di bawah kaki mereka. Centralia, api yang menyala di bawah tanah. Kota itu bernama Centralia, sebuah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dulu tempat ini bukan kota kosong seperti sekarang ya teman-teman. Lebih dari 1.000 orang pernah tinggal di sana, bekerja, berkeluarga, dan menjalani hidup seperti kota tambang pada umumnya. Tapi semua itu pelan-pelan berubah setelah kebakaran tambang batu bara yang diyakini mulai muncul pada tahun 1962. Awalnya, api itu belum langsung kelihatan seganas yang dibayangkan. Warga masih hidup seperti biasa, aktivitas tetap jalan, dan belum semua orang sadar kalau di bawah kaki mereka ada bencana yang terus tumbuh diam-diam. Baru setelah puluhan tahun berlalu, dampaknya mulai terasa nyata. Api yang terus membara di bawah tanah perlahan bikin lingkungan di sana makin berbahaya. Sampai akhirnya hampir seluruh warga dievakuasi pada tahun 1984. Sejak saat itu, Centralia pelan-pelan berubah dari kota yang dulu ramai menjadi kota mati. Salah satu bekas yang paling terkenal dari tragedi ini ada di jalan yang dulu merupakan bagian dari Route 61 di Pennsylvania. Karena panas dan tekanan dari bawah tanah terus bekerja di bawah permukaan, jalannya jadi melengkung, retak, bahkan sempat mengeluarkan asap dari celah-celah besarnya sampai sekitar tahun 2017. Pemandangannya benar-benar aneh ya. Aspal yang seharusnya keras dan kokoh malah terlihat seperti sedang kalah oleh sesuatu yang membakar dari dalam bumi. Dan justru setelah kota itu makin ditinggalkan, jalan ini malah berubah jadi semacam titik perhatian baru. Banyak pengunjung datang ke sana lalu memenuhi permukaannya dengan grafiti. Seolah-olah tempat yang dihancurkan api itu kemudian diambil alih oleh jejak manusia yang cuma numpang singgah sebentar. Sekarang Centralia nyaris benar-benar kosong. Kabarnya cuma sekitar 5 orang saja yang masih tinggal di sana. Tapi meskipun penduduknya hampir habis, kota ini belum sepenuhnya dilupakan. Wisatawan masih terus berdatangan buat melihat langsung sisa-sisa bencana yang bikin Centralia terkenal. Erta Ale,
Gunung berasap di gurun Ethiopia. Dalam bahasa Afar, Ertaale artinya adalah gunung berasap. Tempat ini terletak di region Afar di kawasan Depresi Danakil, timur laut Ethiopia, dan bentuknya berupa gunung perisai basalt setinggi sekitar 613 meter. Sekilas mungkin kelihatannya cuma seperti gunung berapi biasa. Tapi yang bikin Ertaale benar-benar berbeda adalah karena di dalamnya ada danau lava aktif, sesuatu yang sangat langka di bumi. Soalnya, gak banyak gunung berapi yang punya danau lava persisten seperti ini. Kebanyakan danau lava di tempat lain biasanya cuma bertahan sebentar, lalu menghilang atau berubah. Sementara di Ertaale, lava cair itu tetap ada karena di bawah permukaannya terdapat kolam magma aktif yang terus memasok panas dari dalam tanah. Jadi selama sumber panas itu masih bekerja, permukaan gunung ini seperti terus menyimpan kehidupan yang gak pernah benar-benar tenang. Menariknya lagi, aktivitas danau lava di Ertaale juga gak selalu kelihatan sama. Kadang permukaannya tampak seperti mulai mendingin, sampai muncul lapisan hitam di bagian atas. Tapi itu bukan berarti apinya benar-benar berhenti. Karena pada fase lain, lava di bawahnya bisa kembali bergerak aktif lalu menyemburkan pijaran sampai sekitar 4 meter. Jadi, gunung ini seperti punya dua wajah. Kadang terlihat diam, kadang tiba-tiba menunjukkan kalau isi perut buminya masih sangat hidup. Karena itulah Ertaale terus menarik perhatian banyak orang. Bukan cuma karena penampilannya ekstrim, tapi juga karena tempat ini sering disebut sebagai danau lava yang paling lama bertahan di dunia. Api abadi Merapen. Di kawasan Merapen yang kini berada di Desa Manggamas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terdapat nyala api alam yang telah lama dikenal masyarakat sebagai api abadi Merapen. Dalam tradisi setempat, api ini dipercaya sudah menyala selama ratusan tahun dan terus dikenang sebagai salah satu fenomena paling khas di wilayah itu. Nyala tersebut muncul dari semburan gas alam yang keluar dari dalam tanah, sehingga sejak lama tempat ini bukan hanya dipandang sebagai lokasi unik, tetapi juga sebagai situs yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat. Nyala ini dipercaya sudah menyala selama ratusan tahun dan terus jadi salah satu ciri paling khas dari wilayah tersebut. Dalam kisah yang hidup di masyarakat, api itu pertama kali diketahui ketika rombongan Sunan Kalijaga singgah di Merapen saat melakukan perjalanan membawa pendopo Majapahit menuju Demak. Saat itu rombongan disebut sedang kelelahan dan kesulitan mencari air minum. Lalu, Sunan Kalijaga bersemedi dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Setelah itu, ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mencabutkannya kembali. Tapi yang keluar dari tanah menurut kisah tersebut ternyata bukan air, justru api yang langsung menyala. Dari situlah lokasi itu kemudian dikenal sebagai tempat munculnya api abadi Merapen.